Selamat siang, selamat berjumpa, salam sesore. Semoga kita semuanya dalam kondisi lebih baik, lebih sehat, dan lebih menyenangkan di akhir pekan ini. Pada sesi ini, kita akan sama-sama berjumpa dengan para inovator Parade Sesore Sekolah Sosial Forestry Batch 2, ya, yang tadi nama-namanya sudah dikenalkan di awal. Batch 2 ini dimulai pada bulan Oktober, di launching pada saat hari ulang tahun Latin, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021. Nah, pada sesi hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 inovator. Yang pertama dengan Muhammad Fajar dari Kediri, yang kedua dengan Zensio da Costa dari Timor Leste, dan yang ketiga dengan Lau Satul Muna dari Aceh. Dan saya sebagai moderator, namanya sudah tertera di bawah ini, Suwito, dari tim penggerak percepatan pengelolaan perhutanan sosial dan juga kemitraan partnership. Pada saat ini saya aktif di situ. Dan saya akan ditemani oleh seorang panelis yang tidak asing lagi, bahkan beliaulah ini salah satu bidannya dari Sosial Forestry, Ibu Erna Rustiana, Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Selamat siang Ibu Erna, sehat Ibu? Ya, selamat siang Mas Wito, selamat siang semuanya. Nih, Ibu Erna Rustiana pada saat ini sedang mempersiapkan gawe di minggu depan ini, tanggal 25 sampai tanggal 27 ini, kita ada gawe besar ya Bu, ya, lebarannya Sosial Forestry ini. Ibu bisa ceritakan sebelum kita bersama dengan para inovator, bagaimana sih Bu ada festival pesona ini Bu? Silakan Ibu, dikenalkan dulu Ibu. Ya, oke, baik. Saya kira kita semua sudah tahu ya, perhutanan sosial itu sudah mencakup seluruh Indonesia, sudah ada 33 provinsi, kemudian juga sudah melibatkan banyak pihak, baik pihak pemerintah, non pemerintah, NGO, akademisi, bahkan saat ini sedang gandrung-gandrungnya dengan kaum milenial gitu, dan bahkan pemerintah daerah dan juga banyak dunia usaha juga. Oleh karena itu dalam setiap 2 tahun sekali kita selalu mengadakan festival pesona Perhutanan Sosial Nusantara. Nah, untuk besok itu spesial karena
topik tersendiri, yaitu dengan kopi agroforestry topiknya. Nah itu kira-kira begitu Mas Vito singkatnya. Jadi ini adalah perayaan besar, semua para Terima pihak akan kasih. berkumpul untuk ada sebagian bertemu muka secara faktual, tapi bisa juga nanti melalui streaming, melalui link Zoom, melalui podcast, dan banyak media-media yang akan mempromosikan. Karena juga kita kerjasama dengan media Indonesia yang kebetulan ulang tahun ke-52. Gitu. Gitu Mas Vito kira-kira. Baik, terima kasih Ibu Erna, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Ibu Sesditjen ini saya kenal sudah sangat lama ya, lebih dari 25 tahun yang lalu ya. Beliau ini yang sudah berjibaku di dalam birokrasi ya, bagaimana memboyong sosial forestry itu. Kalau dulu itu dimarginalkan, sekarang sudah menjadi program prioritas tidak hanya di kementerian tapi bahkan di pemerintahan tingkat Ya, nasional. Ini amin. salah Ya Rabbal satu beliau ini Alamin. aktornya. Baik Ibu, kita akan segera memulai dengan para inovator. Dari 3 tersebut saya akan memulai dengan yang pertama, akan saya panggil Mas Muhammad Fajar. Halo Mas Muhammad Fajar, sudah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Misbahul Fajar, biasa dipanggil Fajar. Saya berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya berdomisili di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berkuliah di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, jurusan Kehutanan, minat konservasi dan restorasi lahan. Inovasi judul yang saya buat yaitu teknologi hasil hutan atau teknologi social forestry. Untuk menyongsong Wakanda 2045, kita perlukan teknologi itu. Karena di era 2045 itu yang mengelola social forestry itu kita, bukan orang yang sudah tua-tua lagi. Jadi teknologi sangat diperlukan. Sekian perkenalan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih perkenalannya Mas Fajar. Ini Ibu panelis, Ibu Erna ini luar biasa apa yang akan disampaikan oleh inovator kali ini teknologi ya. Karena selama ini kita seringkali salah persepsi bahwa perhutanan sosial itu memang kita berbasis kearifan lokal. Seolah-olah kearifan lokal itu tidak berkembang, seolah-olah perhutanan sosial itu ya harus terbelakang terus. Nah, anak-anak muda sekarang sudah mulai bangkit bagaimana mengembangkan teknologi di sosial forestry, di perhutanan sosial. Baik, Fajar, supaya tidak banyak memakan waktu, dipersilahkan untuk menyampaikan gagasannya, inovasinya sekitar 5 sampai 7 menit ya, dan berikutnya nanti kita akan berdialog untuk diperkuat gagasan Fajar dengan oleh panelis kita Ibu Erna Rusdiana. Silakan, Mas Fajar. Baik, baik Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Misbahul Fajar. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Saya mahasiswa kehutanan di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan, ide saya mengenai bagaimana sosial forestry ke depannya, mengenai teknologi sosial forestry. Teknologi sosial forestry sangat penting di era sekarang maupun nantinya di 2045 itu harus menggunakan teknologi, karena di balik persaingan sosial forestry yang sekarang tetap menggunakan teknologi yang menggunakan cara manual, akan tapi nanti 2045 tetap menggunakan tetap memperkerjakan orang-orang, tetapi di sisi lain harus menggunakan teknologi. Misal ini ada teknologi social forestry, drone social forestry. Kenapa kok drone? Yang saya pilih drone karena
di daerah saya sendiri, saya lihat di Kediri ada social forestry di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Itu jangkauan dari gunung. Drone ini eh, perlu karena untuk mengangkut nanti bisa dimodifikasi. Saya ingin modifikasi untuk mengangkut hasil hutannya dari atas ke bawah, jadi tidak perlu jauh gitu diangkat pakai manual ataupun diangkat pakai apa gitu yang pakai drone, langsung menggunakan teknologi drone langsung bisa cepat sampai di bawah. Dan juga drone itu fungsinya juga monitoring area kawasan social forestry. Jadi atau semisal di kawasan social forestry ada bencana, kita tahunya lebih cepat begitu. Jadi penanganannya juga lebih cepat begitu. Tidak hanya itu aja, drone social forestry ini bisa dikembangkan lagi untuk melakukan tadi monitoring itu, tapi monitoringnya dalam jangkauan yang luas. Social forestry di Kediri yang di Grogol, di desa Wonoasri Grogol itu di daerah dataran tinggi, katakanlah di Gunung Wilis, tapi itu untuk pengangkutannya pun sulit apabila tidak menggunakan alat. Oleh karena itu drone bisa saya dimodifikasi untuk mengangkut itu dan juga untuk memonitoring area kawasan itu, kawasan social forestry. Kan di situ juga sering terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir bandang dan lain sebagainya sering terjadi. Apabila ada tanah longsor di kawasan social forestry, dengan menggunakan drone kita mengetahuinya lebih cepat dan nanti penanganannya bagaimana, kita bisa mengajak instansi-instansi terkait untuk melakukan penanganan itu dan nantinya tidak terjadi banjir seperti itu. Next. Ini dari drone sendiri nantinya juga akan hasil panennya juga akan meningkat, karena kan kalau sekali panen angkutnya manual itu nanti kita hasil panennya juga akan berkurang karena ngangkutnya manual ke bawah akan lama, jadi penyaluran hasil panennya ini lambat begitu. Next. Ini teknologi yang lain mengenai social forestry, ada teknologi aplikasi inventarisasi pohon. Next. Aplikasi inventarisasi pohon bisa untuk penelitian dan lain sebagainya. Next. Bisa untuk edukasi untuk mahasiswa kehutanan maupun mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di area social forestry. Next. Juga ada teknologi untuk kopi. Next. Ini juga ada kopi nanti kalau pakai teknologi juga akan lebih memudahkan. Next. Next. Ini juga ada teknologi untuk panen karet agar lebih cepat. Next. Next. Ini untuk teknologi pemanenan lebah, pemanenan madu. Next. Ini yang menggunakan manual, nanti kalau pakai teknologi tidak resiko, minimalisir resiko kecelakaan dalam pemanenan madu hutan. Next. Next. Untuk nantinya setelah apabila panenannya bagus, hasil panennya banyak, saya ingin ada startup sendiri untuk social forestry.
Jadi social forestry memiliki startup sendiri, tidak campur dengan jual beli online yang lain. Jadi langsung ini semua hasil dari social forestry. Next. Dan untuk kita para pemuda, para anak-anak muda sekarang, saya ingin itu ada kreativitas seperti anak-anak para, meskipun tidak hanya anak-anak muda yang di luar dari anak-anak petani hutan social forestry tersebut, tapi anak-anak petani hutan social forestry juga harus ya memiliki pendidikan yang bagus agar nantinya kedepannya dia paham teknologi, dan teknologi ya seperti untuk memasarkannya lebih mudah, seperti ada selebgram hutan ini lagi tren-trennya, juga ada TikTok tentang social forestry ataupun YouTuber social forestry dengan pameran-pameran lain ini juga lagi tren-trennya. Next. Sekian paparan yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fajar. Iya. Ibu Erna, dari apa yang disampaikan oleh Mas Fajar itu kita nampak sekarang, dapatkan bukti bahwa anak muda ini sekarang melihat ya, tidak hanya di dalam berkutat dalam kampus ya, dia tadi di bagian awal bercerita di kampungnya di Kediri, di sana ada perhutanan sosial, ada social forestry. Nah, mencoba dia apa yang dipelajari di kampus akan ditransferkan di lokasi kampung halamannya. Ibu mungkin bisa memberikan penguatan dari gagasan Mas Fajar ini. Bagaimana dia nanti ke depannya bisa mengkonkretkan apa yang sedang digagas menjadi sebuah inovasi ini. Silakan Ibu Erna. Ya, terima kasih Mas Wito, Mas Fajar, luar biasa ya. Inovasinya menurut saya ini sangat dibutuhkan ya. Ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh perhutanan sosial saat ini dan ke depan. Karena perhutanan sosial itu memang membutuhkan membutuhkan teknologi ya. Ke depan ini nggak mungkin mengerjakan satu lahan yang begitu luas dengan hanya cara manual. Jadi tadi yang namanya drone itu luar biasa, saya terkesan sekali ya. Di samping untuk bisa memantau kondisi tanaman, juga bisa nanti ketika panen bisa ngangkut ya Mas Fajar ya. Jadi bisa mengangkut dan itu ya saya yakin kalau diangkut begitu kan tidak ini. Jadi berarti drone-nya itu besar ya kayak semacam helikopter ya gitu ya, tapi mungkin mini ya gitu. Ini luar biasa robot ini. Kemudian juga tadi disampaikan bisa juga untuk alat-alat aplikasi inventarisasi hutan gitu ya. Itu luar biasa. Juga alat-alat teknologi untuk panen madu dan juga karet dan sebagainya, sehingga lebih mempermudah buat petani. Nah, ini Mas Wito, kalau saya melihat ini betul-betul baru saja kemarin saya berpikir begini ya. Kita kan sering berbicara ya Mas Fajar bahwa perhutanan sosial ini kan diberikan kepada petani. Sementara yang diberikan izin kepada kepada petani ini kan umumnya usianya itu ya usia di atas 45 ke atas lah gitu ya, bahkan 50 ke atas barangkali gitu. Nah, kemudian bagaimana kita supaya yang muda-muda ini mau melakukan kegiatan pertanian gitu loh. Karena apa? Karena kalau pertanian kita hilang, maka jati diri bangsa kita juga hilang, Mas Wito. Dan yang lebih parah lagi, kita akan kehilangan
makanan kita. Jadi siapa yang menyediakan makanan untuk kita semua? Kalau petani itu akhirnya sudah tidak ada gitu. Oleh karena itu, maka generasi muda ke depan memang punya tantangan baru, yaitu tetap kita menjadi petani tapi tidak seperti dulu harus nyangkul, misalnya harus gini-gini karena sekarang skalanya harus besar. Saya sedang mempelajari ya, jadi ada beberapa macam petani ya. Jadi ini apa saya ingat kembali waktu saya di Bulukumba ya, mungkin ya waktu dengan Mas Wito juga ya, dengan teman-teman itu, bahwa milenial di anak-anak petani atau milenial di desa itu dia bisa akan bergerak ya apabila didukung oleh milenial-milenial lainnya yang punya inovasi. Betul ya. Ini terbukti gitu Mas Wito. Di sini Fajar sudah punya inovasi dan ini sangat dibutuhkan Mas Fajar untuk saudara-saudara kita ya yang ada anak-anak petani itu di hutan. Nah, saya kira ini kalau bisa ini di festival besok muncul nggak ya Mas Wito sesi untuk teman-teman inovasi ini? Saya ingin datangkan Fajar malah jadinya besok bicara gitu di festival, sehingga kita punya harapan karena satu-satunya apa namanya terobosannya adalah ke depan itu memang seperti yang saya lihat di negara-negara maju, petani itu nggak perlu harus dengan ototnya gitu loh, tetapi semua ada alat gitu. Saya ke Jepang juga semua pakai alat, di Amerika semua pakai alat gitu. Jadi petani itu ya punya lahan, punya konsep, punya bisnis gitu. Jadi ini udah bisnis jadinya kan. Itulah yang diharapkan dari perhutanan sosial dengan 12,7 juta hektar nanti. Keren deh pokoknya. Kalau ini nanti boleh nih nanti ya Mas Bang Fajar kalau bisa lebih mendekat lagi deh, nanti bisa didekatkan ke KLHK supaya nanti mungkin produk-produk inovatif dari adik-adik ini bisa apa yang bisa diterapkan gitu di seluruh Indonesia. Kita ada 33 provinsi di perhutanan sosial. Begitu aja Mas Vito. Baik, Komen terima saya kasih Ibu. ya, Terima gimana kasih. saking kaget Ya, baik. juga gitu sebetulnya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Mas Fajar sudah mendengarkan langsung dari Ibu Erna bahwa gagasan Mas Fajar ini memang sangat diperlukan ya untuk pengembangan sosial forestry atau perhutanan sosial. Kita akan lanjutkan ngobrol nanti di bagian akhir. Kita akan coba panggil untuk inovator berikutnya. Mas Fajar tetap dalam ruangan ini. Kita akan panggil inovator yang kedua, Zenziho da Costa dari Timor Leste. Halo, selamat sore Mas Zenziho da Costa. Selamat sore teman-teman sore. Nama lengkap saya Zin da Costa Freitas. Umur saya 24 tahun. Saya asal dari Timor Leste. Saya lulusan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, mengambil jurusan mesin perikanan. Nah, sekarang saya kerja di Kementerian Kelautan Perikanan di Timor Leste. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat sore Mas Zenziho da Costa. Kita panggil Mas Zenziho ya. Nih biar orang Timor Leste, kalau orang Jawa manggilnya Mas juga nih. Mudah-mudahan bisa segera muncul di layar Ibu. Ya, selamat sore ya. Di sana sudah jam 3 nih Mas Zenziho ya. Di sini udah jam 3 Pak. Iya, saya senang tadi mendapatkan gambaran perkenalan dari Mas Zenziho. Wah, ini nampaknya kalau di Indonesia ini ASN nih beliau ini Bu. Jadi di Kementerian Perikanan dan Kelautan tadi disampaikan ya.
Dan tadi disampaikan gambar itu, beliau ini dari Baukau nih. Saya sudah pernah lewat ke sana, Bu. Saya untuk ke Luro itu melewati wilayahnya Mas Zensiho ini. Jadi saya sudah tahu persis seperti apa view-nya di Baukau itu memang indah, Bu. Mas Zensiho bersama kita ini ada panelis, ada Ibu Erna Rosdiana dari Septijen. Kita akan sama-sama menyimak. Dipersilahkan Mas Zensiho langsung untuk menceritakan gagasan inovasinya. 5-7 menit, silakan Mas Zensiho, dimulai dari sekarang. Baik, selamat siang dan selamat sore buat para coach yang ada di sini. Baik, nama lengkap saya Zino da Costa Freitas. Saya mengambil inovasi, mempertahankan dan memperkembangkan budaya Sulawesi dalam ekoturisme. Baik, next. Yang saya mengambil inovasi ini di distrik Bakau, karena di distrik Bakau itu adalah tempat yang paling berpotensi dan luas, dan juga tanah yang sangat berpotensi. Next. Baik, yang di distrik Bakau saya mengambil inovasi ini, saya membuat di desa Walili dan desa Garwe. Kenapa saya melakukan inovasi ini di desa Walili Garwe? Karena di desa Walili Garwe banyak orang yang kuliah, tapi maunya hanya kerja di kantor aja. Karena melepas semua tanah-tanah yang berpotensi dan tidak ada orang yang mau kerja di kebun atau di pertanian. Dan masyarakat di desa Walili Garwe itu 50% PNS, 35% petani, dan 15% pembisnis. Next. Air yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan perkebunan itu adalah mata airnya adalah air Bematan Wilayah Bere dan Bematan Wali. Dan Bematan Wali itu juga adalah sebuah turisme yang sering orang dikunjungi sebagai tempat wisata. Next. Desa Walili mempunyai luasan 62,15 km² dengan dipenuhi dengan pohon kelapa, pohon sukun, pohon jati, kayu cendana, dan lain-lain. Dan desa Garwe mempunyai luas hutan 58,41 km² dengan dipenuhi dengan pohon kelapa, pohon sukun, pohon jati, kayu cendana, dan lain-lain. Next. Yang saya rencanakan adalah untuk melakukan inovasi itu di tengahnya ada rumah makan dan hotel, dan di keliling itu ada budidaya ikan, budidaya kebun sayuran, perkebunan, dan kebun binatang. Next. Penguatan kerevelokan yang pertama akan saya lakukan di desa untuk seperti orang-orang yang punya ahli dalam perkebunan dalam sayuran, perkebunan dalam lainnya, saya dikumpulkan untuk pembentukan untuk siapa yang punya ahli dalam situ untuk membentukkan semua itu. Dan setelah itu saya ke distrik untuk orang-orang yang sedikit pengetahuan dan ada pengaruh tentang pemerintah. Lalu saya ajukan ke pemerintah. Next. Perkebunan kayu cendana itu saya membibit kayu cendana di hutan dan menjaga kayu cendana yang sudah tumbuh besar dan membuat sebuah aturan untuk tidak menemukan kayu cendana sembarangan. Next. Perkebunan ada perkebunan sawah, perkebunan sukun, perkebunan kelapa, perkebunan singkong, dan perkebunan jagung. Next. Itu ada perkebunan khas desa itu ada sukun di desa distrik Bakau di Walili Garwe itu perkebunan khas itu ada di desa itu ada pohon sukun itu ada 2 pohon sukun yang di dalamnya ada putih dan pohon sukun yang di dalam ada kuning. Next. Makanan khas desa Walili Garwe itu ada sukun goreng, singkong rebus, jagung rebus, singkong bakar, dan sukun bakar. Next. Dan juga saya akan lakukan juga ada perkebunan kebun binatang itu ada burung cendrawasih, burung kicau, burung hantu, burung kakatua, burung merpati, dan rusa. Next. Dan juga ada rumah adat. Rumah adat itu ada budaya tarian tradisional, itu ada tradisional Dauran, tarian tradisional Waku Babadok. Next. Budidaya ikan, ada budidaya ikan, itu ada budidaya ikan mas, budidaya ikan lele, dan budidaya ikan gurami. Next.
presiden daerah ada hotel dan rumah itu akan dilakukan dengan seperti atap akan dilakukan dengan tradisional seperti kayu dan atapnya ada dengan rumput, dan makanan yang akan disediakan adalah makanan tradisional semua, dan juga ada presiden seperti Tais yaitu tradisional dari khas desa Wilili dan Ngeroi. Next. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sosial forestry dan keindahan sosial forestry ke tahun 2045, mengembangkan perekonomian negara. Next. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih mohon maaf dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sensiho atas paparannya. Menarik sekali nih, luar biasa, dari background kelautan dan perikanan, pegawai di sana, kementerian di sana, mencoba mengintegrasikan potensi pertanian, perkebunan dengan hutan tadi untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Kita sudah menyimak tadi sama-sama Ibu Erna. Silakan Ibu Erna mungkin untuk memberikan gagasan, menguatkan gagasannya dari Sensiho tuh mungkin baik komentar atau mungkin nanti ada pertanyaan barangkali untuk memperkuat gagasan dari Sensiho ini untuk mengkonkretkannya. Silakan Ibu. Ya, selamat ya Janjiho. Ini saya juga sangat terkesan ya dengan ide kamu menghubungkan antara hotel, restoran dengan pelaku-pelaku petani ya, bisa dikatakan begitu ya, nelayan, petani, pekebun ya, di mana mereka memproduksi main materialnya ya, memproduksi bahan bakunya yang kemudian nanti bisa disajikan dalam gaya tradisional tadi ya. Saya kira ini adalah warisan leluhur yang memang perlu dilestarikan, sehingga perlu diperkenalkan. Jadi kepariwisataan memang membutuhkan itu sekarang. Jadi para turis-turis baik turis lokal maupun asing, terutama yang dari luar negeri, itu sangat menginginkan disebutnya itu kok jadi lupa sih saya. Jadi experiences-nya, jadi pengalamannya dia, jadi pengalaman betul-betul mengalami situasi dan kondisi yang terjadi di tempat mereka kunjungi ya. Jadi kalau nanti di Timor Leste itu ada satu hotel yang menyajikan gitu ya, tadi penyajian dari produk-produk lokal yang dikemas sedemikian rupa ya, sehingga nampak budayanya gitu ya. Nah ini sangat disukai oleh para turis. Saya kira ini inovasi yang luar biasa. Ini bisa disampaikan nih, kalau bisa disampaikan ke Menteri Kepariwisataan atau kalau di Indonesia dengan Pak Sandiaga Uno tuh suka banget nih. Pak Sandiaga Uno di Indonesia suka sekali kalau penyajian tradisional ini diangkat. Ketika kemarin saya ke Belitung bersama beliau, itu mereka suka sekali dengan makanan yang disajikan secara khas daerah Belitung. Saya kira di semua tempat juga sama, termasuk di Timor Leste. Itu sangat inovatif ya menurut saya. Jadi teruskan ya, nanti bisa disampaikan ke pemerintah setempat untuk ide ini, terutama ke pariwisata. Ini sangat menarik ya. Jadi saya juga jadi pengen deh ke sana. Saya jadi ingin pergi ke Timor Leste. Ya, ingin mencicipi tadi ya. Baik. Ya, selamat. Baik, terima kasih Ibu Erna. Kalau saya Luro itu tidak jauh dengan tempatnya Sensiho ini yang pernah saya kunjungi. Saya sudah pernah makan itu Bu, ya kan, namanya sukun bakar segala macam tadi itu. Banyak pohon sukun di kantor yang saya kunjungi di sana dulu itu. Jadi saya sudah menikmati apa yang disampaikan oleh Sensiho ini. Jadi tadi saran menarik untuk memperkuat
gagasan dari Sensio ini tadi dari Ibu, bagaimana ini nanti didorong ya ke Kementerian Pariwisata ya. Jadi tidak hanya ke Kementerian Perkebunan, Social Forestry yang mengubah desa-desa yang sebelumnya merupakan desa tertinggal kemudian menjadi maju dengan pariwisatanya di Social Forestry. Tadi Ibu cerita di Bangka Belitung yang sudah populer itu di Jogja, ya di Kulon Progo, Kali Biru, dan juga Watu Payung. Itu sebelumnya mereka masyarakatnya desanya miskin, tertinggal, sekarang mereka maju ya itu. Jadi sukses ke depan nih untuk gagasannya. Kita akan manggil dulu inovator yang berikutnya, tapi Zensio tetap standby. Kita nanti di sesi terakhir akan ngobrol lagi ya dengan ketiga inovator. Terima kasih, tolong standby di ruangan ini Zensio, dan saya akan memanggil untuk inovator yang ketiga yaitu Muna. Silakan diperkenalkan Muna. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muna. Aku berasal dari Aceh. Saat ini aku sedang bekerja di salah satu FMCG di Indonesia. Dan inovasi aku untuk Sesore Batch 2 adalah Empowering Local Community Through Food Technology. Terima kasih. Selamat sore, Rauzatul Muna atau dipanggil Muna ya di Aceh ini. Mohon ini maaf nih, Pak, saya di dalam perjalanan yang Pak. kedua ini. Oh ya, oke ya, agar hati-hati ya. Mudah-mudahan tidak sedang nyetir ya, jadi aman, bukan yang nyetir Munanya. Ini Ibu Erna tahun yang lalu, betul, tahun yang lalu kita di batch pertama itu juga dari Aceh juga ya Ibu ya, gagasannya luar biasa yang kopi rempah itu si Anissa ini sekarang muncul juga ini Muna dengan gagasan yang lain ya, mirip tapi berbeda ya, mirip tapi berbeda. Baik, untuk tidak untuk menceritakan gagasannya karena sedang nyetir ya, agak hati-hati ya. Silakan Muna disampaikan inovasinya. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi judulnya adalah Empowering Local Community Through Food Technology. Yang ingin saya bawa di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi teknologi proses khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar daerah hutan konservasi. Mungkin boleh di next. Jadi ini adalah daerahnya, ada 2 daerah ya. Yang pertama adalah Selawah dan juga hutan Ulu Masin dengan total wilayah yang cukup luas. Jadi antara jalur Selawah ini dilewati oleh jalan yang menghubungkan Banda Aceh Medan ya, jalan utama. Nah, problem yang kita hadapi saat ini adalah pembangunan infrastruktur di mana sedang dibangun tol yang akan menghubungkan nanti ke tol Trans Sumatera. Jadi ini merupakan salah satu potensi yang dapat menyebabkan dampak-dampak negatif seperti di slide selanjutnya. Boleh next. Nah, salah satunya dengan pembangunan tol nantinya dapat menyebabkan terbentuknya ekosistem hutan, khususnya apalagi hutan konservasi yang ada di daerah sekitar itu. Dan juga menyebabkan bencana alam dan lain sebagainya. Boleh di next. Jadi daerah sekitar ini sangat spesial karena sebenarnya bukan hanya terdiri dari hutan konservasi, tapi di daerah tersebut juga terdapat daerah-daerah agriculture di mana mereka dapat menghasilkan komoditas seperti ubi dan singkong. Selain itu, di sekitar jalan tersebut terdapat sentra oleh-oleh yang terdiri dari contohnya keripik singkong dan juga tape. Selain itu, di hutan Selawah tadi juga terdapat berbagai macam jenis tanaman yang harganya cukup tinggi dibandingkan dengan hanya komoditas pertanian tadi. Mungkin banyak. Oke, dan bagaimana teknologi bisa menjaga alam gitu. Jadi teknologi itu sendiri hadir membuat hidup manusia itu lebih mudah dan apabila diterapkan cara yang benar masyarakat itu sendiri. Dan
mungkin blank spot ya karena Mona bergerak ya, atau mungkin bisa nanti cari tempat yang lebih tidak berhenti dulu, mungkin Mona bisa minggir ya. Tampaknya Mona tadi kena blank spot ya. Silakan kembali lagi ke Mona, mudah-mudahan dapat lagi Mona, silakan lanjut. Masih blank spot ya nampaknya Mona. Tolong dikembalikan ke Muna lagi kalau misalkan dia sudah bisa. Lanjut Muna, silakan. Mungkin kalau pas dapat sinyal bisa langsung berhenti dulu, minta minggir dulu ya. Minggir dulu. Ya, boleh. Ya. Next. Maaf belumnya. Mas belum dapat. Udah deh, udah nyampe juga. Tampaknya terlempar lagi, Ibu. Jadi dari sekilas yang di depan tadi kita mendapatkan insight ya bahwa bagaimana mengkaitkan keberadaan kawasan konservasi ini dengan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka tadi dengan pengolahan hasil pertanian. Jadi ini mengkaitkan konservasi dengan teknologi pengolahan hasil pertanian, jadi pemberdayaan ekonomi perempuan tadi itu. Tampaknya Muna masih terhambat oleh sinyal karena tadi bergerak. Nah, sudah kembali lagi. Kalau sahabat dapat sinyal, mungkin bisa berhenti mikir dulu ya. Muna, silahkan dilanjutkan. Tinggal sedikit lagi, silahkan Muna. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, aktor-aktor yang akan terlibat nantinya itu melibatkan para petani, baik perempuan maupun yang laki-laki, dan juga para penjual keripik singkong yang di daerah jalan utama tadi. Boleh di next. Nah, teknologi yang digunakan ini apa? Teknologi yang dipakai adalah teknologi fermentasi fermented cassava flour, di mana kita akan menyiapkan kultur bakteri yang nantinya ready to use gitu, ready to use dan dapat digunakan dengan mudah oleh para petani yang ada di sana. Karena bentuknya sudah padat, bukan dalam fase cair lagi. Nantinya diharapkan program ini dapat melibatkan wanita di dalam pengambilan keputusannya. Boleh next. Nah, kira-kira begini prosesnya, yang dari kita kupas singkong manual, kita bisa minta bantuan mesin gitu, supaya proses pengupasannya lebih cepat, karena yang kita ingin capai adalah kesejahteraan tadi gitu. Proses keeping juga demikian. Boleh next lagi. Ya, yang paling penting adalah proses fermentasi. Nah, untuk tingkat rumah tangga, proses fermentasi ini masih dapat dilakukan di dalam ember ya, atau di dalam bak. Nah, apabila kita menerapkan teknologi di sini, kita bisa membuat atau membangun fermentor sendiri gitu, dengan bantuan engineering, untuk desain, dan lain sebagainya. Untuk pengeringan juga seperti itu, kita bisa menggunakan ini solar drying house, di mana kita memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan komoditas kita. Boleh next. Kemudian nanti di akhir sampai menjadi produk akan dikemas dalam packaging yang memiliki kesan ramah lingkungan dan juga organik. Dan nantinya tepung ini dapat dimanfaatkan menjadi kue ataupun di sini siomay, dan dipasarkan pada daerah tersebut sebagai oleh-oleh khasnya. Boleh next. Nah, nantinya dapat melakukan partnership dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Elephant Conservation, karena di daerah tersebut terdapat salah satu CRU yang ada di Aceh, dan itu menurut saya dapat menjadi atraksi lokal ya. Selain dapat melihat gajah, mereka juga bisa membeli oleh-oleh di sentra oleh-olehnya gitu. Boleh next lagi. The empowering women is key to building a future we want. Jadi future yang kita inginkan itu seperti apa sih? Of course kita masih butuh oksigen untuk bernafas, kita butuh air bersih, dan itu yang ingin kita preserve. Dan caranya adalah dengan meningkatkan
kualitas ekonomi dari masyarakat, termasuk wanita di sini. Boleh next. Nanti ibu-ibunya bisa dilibatkan dalam proses pengeringan dan lain sebagainya. Boleh next lagi. Apa sih benefitnya? Pertama, kita dapat memperpanjang umur singkong ya. Biasanya singkong tuh 3 hari sudah mulai kebiruan, dan itu tandanya sudah ada sianida, dan sianida itu beracun baik apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Dan dengan adanya teknologi ini, singkong tersebut tidak lagi dalam bentuk raw material, tapi sudah dalam bentuk produk jadi. Boleh next lagi. Boleh next lagi. Mungkin. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya. Ketika daerah tersebut dikelilingi oleh daerah yang dilindungi, pembukaan jalan baru berpotensi untuk membuka akses-akses terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau sebelumnya. Oleh sebab itu, kita dapat mencegah terjadinya penggundulan hutan secara masif itu dengan cara ya masyarakat yang hidup di sekitar itu harus menggantungkan diri tidak langsung dengan menebang satu pohon dan menjualnya, tapi mereka punya pegangan yaitu produk yang sudah sustain seperti yang direncanakan sebelumnya. Next lagi. I believe that technology could go simultaneously with nature. Jadi itu hal yang saya percaya ya. Jadi teknologi itu nggak selamanya negatif. Teknologi itu nggak selamanya menimbulkan banjir seperti di daerah industri, nggak selamanya begitu. Yang penting kita bisa balance antara bagaimana penggunaan teknologi, tetapi tetap memperhatikan keberlangsungan di daerah sekitar, gitu. Berlangsungan hidup di daerah sekitar. Kira-kira seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Muna, luar biasa mempertemukan konservasi dan teknologi. Ini tadi dengan pengembangan ekonomi alternatif ya, dan terutama untuk pemberdayaan perempuan. Ini luar biasa menurut kami. Baik Ibu, ini saya seperti kembali ke zaman muda dulu ini, kumpulan anak muda ini. Silakan Ibu diperkuat Diingat masa muda gagasan ya. dari Muna. Ya betul. Monggo silakan Ibu. Ya, ya saya kira betul tantangan konservasi dalam konteks pertumbuhan ekonomi, jangan sampai dengan konservasi seolah-olah ekonomi nggak jalan gitu ya. Nah ini ada terobosan juga pemikiran bahwa dengan mensejahterakan masyarakat maka konservasi itu bisa jalan gitu ya. Kalau masyarakatnya tidak sejahtera ya bagaimana? Nah, untuk masyarakat sejahtera maka butuh dukungan teknologi. Nah, saya kira ini sangat tepat sekali ya. Tadi bagaimana tadi kaum perempuan juga terlibat, bahkan mungkin juga kaum perempuan juga bisa memimpin proses ini. Menurut saya ini bagus sekali ya, membawa pemikiran kita bagaimana dengan konservasi. Bukan tadi tuh di endingnya itu saya suka banget kata Muna itu yang di ending bahwa bukan berarti teknologi itu merusak nature ya, bukan berarti selalu merusak lingkungan, merusak nature. Justru teknologi bisa menyeimbangkan ya. Nah, ini memang penggunaan teknologi memang perlu kesesuaian dengan kebutuhan ya. Jadi di mana kapan kita butuh teknologi ya kita harus gunakan teknologi itu gitu. Dan kita harus persiapkan dari sekarang. Misalnya tadi memang untuk satu produk skala besar itu membutuhkan teknologi mau nggak mau, nggak bisa hanya dengan tenaga manusia. Nah itu. Dan kemudian juga untuk hutan, terutama hutan ini memang sulit kalau kita hanya kita mengandalkan tenaga manusia. Itu udah tidak manusiawi lagi deh gitu ya.
tidak manusiawi lagi kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di kawasan hutan ini. Memang harus sudah bergeser menggunakan teknologi. Nah, kalau tadi konteksnya Muna, bagaimana teknologi digunakan untuk mempercepat produksi dalam konteks mensejahterakan masyarakat ya. Ini juga apalagi mungkin perempuan juga kan butuh alat-alat yang memang sesuai dengan kebutuhan perempuan ya, karena supaya lebih mempercepat produksinya. Saya kira ini juga sangat relevan ya, sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Terutama kalau saya kaitkan dengan perhutanan sosial ya, Mas Wito, ini social forestry banget gitu. Ini perhutanan sosial. Jadi di hutan konservasi pun kita bisa ada keterlibatan masyarakat di dalam konservasi. Nah, bagaimana masyarakat mau ikut melakukan konservasi hutan, maka dia juga harus sejahtera, kan gitu ya. Jadi di hutan konservasi juga sudah diberikan akses, kalau masyarakat nanti boleh bermitra dengan pengelola hutan konservasi. Tapi kegiatan konservasi tidak hanya di hutan konservasi ya, bisa di hutan lindung, di hutan produksi ya, di mana area-area yang memang dibutuhkan untuk perlindungan terhadap hewan-hewan liar misalnya atau biodiversity atau flora fauna yang dilindungi. Saya kira ini juga memang membutuhkan dukungan bahwa masyarakatnya pun harus sejahtera gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kita mengutamakan satwa atau mengutamakan konservasi sementara kesejahteraan tidak diperhatikan. Padahal sebetulnya ketika masyarakat itu semakin maju, maka pemahaman konservasi pun akan semakin meningkat dan mereka mampu gitu loh. Kalau sekarang mungkin bukan mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak perlu konservasi, tapi mereka itu kan ya oke konservasi tapi kami butuh makan kan gitu kan. Kami butuh makan. Nah, ini antara kedua itu harus seimbang. Ya, jadi memang betul saya kira senang saya dengan ininya Muna ini paparan Muna tadi, saya kira ini sangat relevan dan menurut saya sih social forestry banget Mas Mas Wito, Muna ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu ketika Muna menyampaikan gambar masyarakat ya, petani dengan singkong tadi, di dalam benak saya langsung teringat kredonya petani Lause ya. Memulailah dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi di sana memang masyarakat melakukan budaya singkong tadi kan. Kita memulai masyarakat dengan produk singkongnya, tapi dari Muna ini memperkuat dengan teknologi, bagaimana meningkatkan nilai ekonomi singkong itu. Bagaimana kalau singkong itu mungkin cepat umurnya tidak lama, dengan teknologi itu bisa menjadi lebih lama, nilai ekonominya lebih baik. Nah, dari situlah kemudian Muna mempersiapkan masyarakat itu nanti lebih bisa berpartisipasi dalam konservasi hutan tadi karena nilainya meningkat dari penggunaan teknologi. Nah, itu kira-kira itu ya. Baik, Ibu, tidak terasa kita sudah 1 jam, Ibu. Kita akan mencoba menambahkan, terima kasih Ibu masih di sini. Kita akan coba ini temukan nih 3 inovator ini, Muna, Zensiho, dan juga Mas Fajar untuk mencoba saling mengasah ini antara 3 inovator ini. Bagaimana kira-kira mereka terfikirkan untuk mengembangkan jejaring antar inovasi mereka? Mungkinkah ini dikaitkan inovasinya Muna ini dengan inovasi Zensiho dan inovasinya Mas Fajar tadi? Baik, kita akan coba panggil Mas Zensiho dan Mas Fajar untuk bersama-sama bergabung dengan kita untuk memperkuat gagasan mereka. Nah, baik Ibu, kita mencoba menyimak dari 3 inovator ini bagaimana mereka akan mencoba saling memperkuat dari gagasan yang ada. Baru saja kita mendengarkan paparan dari masing-masing ini. Saya akan mencoba memulai dari Mas Fajar dulu. Mas Fajar tadi setelah menyimak paparan Zensiho dan juga Muna,
kira-kira dari inovasinya Mas Fajar yang drone tadi, nah kira-kira apa yang bisa dikaitkan dengan inovasinya Zenziho dan juga Muna ini? Bagaimana kemungkinannya ini berkolaborasi membuat jejaring antar inovator ini? Silakan Mas Fajar. Baik Pak, untuk memperkuat kolaborasi antara inovasi saya dan inovasi Kak Zenziho dan Kak Muna, saya tadi dari drone, dari Kak Muna tadi mengenai konservasi. Saya sendiri di kehutanan minat saya juga konservasi hutan, jadi untuk drone nanti bisa digunakan lah di konservasi, juga bisa digunakan untuk Kak Zenziho juga bisa digunakan drone di tempatnya di tadi yang dipaparkan Kak Zenziho. Untuk dari Kak Muna tadi konservasi, dari minat saya sendiri di kampus itu juga konservasi, jadi menurut saya drone di konservasi sangat perlu digunakan. Jadi kolaborasinya lebih mendalam lagi, nanti bisa dikolaborasikan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Fajar. Kita sudah sama-sama menyimak dan memang drone ini cukup universal penggunaannya ya. Jadi lebih kelihatannya Mas Fajar bisa sangat mudah mengkaitkannya dengan inovasinya Zenziho dan Muna. Kita kembali sekarang ke Bung Zenziho. Mungkin Bung Zenziho punya gambaran bagaimana kira-kira mengkolaborasikan atau membuat jejaring antara inovasinya Mas Fajar dengan Muna. Tadi ada titik temunya dengan Muna antara Bang Zenziho tadi ya, singkong tadi ya salah satunya, produk hasil pertanian untuk meningkatkan nilai ekonomi. Baik, silakan Bung Zenziho, bagaimana kira-kira ke depan ini menguatkan inovasi Zenziho ini dengan berkolaborasi atau membangun jejaring dengan inovator yang lainnya. Silakan. Baik, untuk mempermudahkan petani seperti inovasinya Kak Fajar, saya bisa berkolaborasikan tentang mempermudahkan petani-petani untuk bisa bekerja seperti inovasi-inovasi yang tadi dipresentasikan oleh Kak Fajar, biar mempermudahkan petani-petani dan bisa mempercepatkan kita untuk bisa kita kerjanya bisa aman dan cepat. Dan untuk inovasinya Kak Muna, kita perlu hutan, dan sesuatu itu kita perlu konservasi. Maka itu bisa dua-duanya bisa saya kolaborasikan ke inovasi saya, itu bisa ada kita harus bisa ada konservasi tentang perkebunan, dan juga ada teknologi untuk mempermudahkan orang-orang seperti di pertanian agar kerjanya cepat dan tidak capek. Itu aja dari saya Pak. Baik, terima kasih Bun Zenziho, luar biasa. Kita sudah menyimak semuanya. Lanjut ke Muna, bagaimana Muna mengkaitkan inovasimu ini dengan Bung Zenziho dan Mas Fajar ini? Kira-kira seperti apa kolaborasinya atau jejaring untuk memperkuat inovasi ini? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya bisa mengincorporate ya idenya Mas Fajar dan juga Mas Zezinho, di mana untuk drone itu sendiri nantinya dapat dilakukan untuk monitoring area konservasi. Kan tuh ada area konservasi tadi berapa ribu hektar. Nah, khususnya untuk di area konservasi kita dapat menggunakan drone untuk melihat apakah ada terjadinya penebangan atau kebakaran hutan yang butuh dipadamkan dengan cepat. Drone itu nantinya tidak berfungsi hanya untuk memonitor, tapi juga dapat memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di dekat area konservasi. Nah, untuk inovasi dari Mas Zezinho sendiri, menurut saya yang dapat diinkorporasi adalah ekoturismnya ya. Tadi di daerah konservasi juga terdapat CRU. Hewannya itu gajah, jadi kalau misalnya dibangun mungkin seperti hotel seperti itu di daerah dekat itu, saya percaya nantinya itu akan menarik turis untuk datang ya Pak, bukan hanya untuk tinggal di hotel dengan nuansa tradisional, tapi mereka juga punya amusement untuk berinteraksi secara langsung dengan gajah di daerah tersebut gitu.
Baik, terima kasih Muna. Ini darah saya berdesir mendengarkan penjelasannya Muna ini. Luar biasa Ibu. Muna, terima kasih Terima ini. kasih. Bung Zenziho, Mas Ya, Fajar, Muna ini luar biasa. Ya, Ibu Erna, mungkin untuk mengakhiri sesi ini, kita ingin mendapatkan kesan penguatan untuk para inovator ini. Bagaimana mereka ini ke depannya bisa terus mengkonkretkan, mewujudkan gagasannya, dan juga membangun jejaring antar inovator. Dipersilakan, Ibu. Monggo. Ya, ya, saya kira antara inovasi Fajar, inovasi Zenziho, dan Muna ini menurut saya sih jelas ya keterkaitannya. Jadi ini semua adalah dibutuhkan ketika kita memang dalam melakukan pengelolaan alam ya dan lingkungan. Tadi memang sebetulnya sudah disebutkan bahwa drone itu sangat dibutuhkan gitu. Tentu dibutuhkan di tempatnya Muna maupun di tempatnya Zenziho untuk memperkuat inovasinya mereka. Karena di Zenziho juga saya kira untuk potensi perikanan itu nanti perikanan, perkebunan dan semua itu memang membutuhkan alat drone salah satunya gitu ya. Tadi misalnya kan ke depan pertaniannya itu tidak lagi pertanian tradisional tetapi pertanian yang tadi disampaikan Fajar bahwa alat diangkut dengan drone itu saya kira sangat bukan hal yang mustahil akan terjadi gitu di suatu saat nanti. Nah, demikian juga kalau di Muna tadi udah jelas bahwa monitor konservasi dan juga tadi alat-alat lainnya, aplikasi, terus yang juga beberapa peralatan-peralatan lainnya untuk alat-alat untuk panen gitu, itu juga sangat dibutuhkan gitu. Nah, demikian juga sebaliknya, sebetulnya apa yang di inovasinya Zenziho ini juga bisa diterapkan baik di Fajar maupun di Muna. Karena apapun juga dalam kehidupan ini kan beragam ya. Tadi kalau saya melihat dari Zenziho ini kan keberagaman ya, Mas. Jadi antara kalau kita sebut agroforestry ya, kalau saya sih nangkepnya Zenziho ini ya campuran antara pertanian, kehutanan, perikanan itu sebetulnya satu kesatuan yang akhirnya bisa tersantap di satu meja makan gitu ya misalnya. Itu kan sebetulnya dari keberagaman ya, dari keberagaman itu. Nah, saya kira ini juga di semua inovasi ini akan sangat dibutuhkan gitu. Demikian juga tadi Muna ya, Muna juga tadi kan inovasinya terkait dengan bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera supaya konservasinya itu berjalan dan kemudian kalau sejahtera ya memang harus butuh teknologi. Nah, ini pas betul nanti tinggal minta aja nih minta dibikinkan apa nanti Fajar yang bikinkan gitu. Muna untuk memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat butuh apa gitu ya nanti bisa mungkin Fajar sudah tersedia gitu teknologinya. Jadi ini luar biasa menurut saya ini bisa berkolaborasi betul. Ya demikian Mas Wito dan adik-adik semua. Baik, terima kasih Ibu Erna Rusdiana. Baik, ini luar biasa para inovator yang telah menyampaikan gagasan-gagasannya yang luar biasa. Ini menurut saya cukup berani bagaimana mereka Nah, ini Mas Wito kelihatannya ngedrop ya. Iya. Saya kira ini mungkin sudah sesi terakhir ya, Mbak Yuni. Kita sudah bisa closing. Saya kira nanti antara Fajar
dengan Senziho, dengan Muna, silahkan saling kontak satu sama lain ya. Bagaimana memberikan informasi-informasi satu sama lain, dan jangan lupa juga kalau mau berhubungan dengan saya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini menangani perhutanan sosial, saya juga sangat terbuka. Dan harapan saya juga baik Fajar, Zenziho maupun Mona nanti bisa lihat, kalau nggak bisa datang ke Jakarta ikut festival, bisa ikutin di media sosialnya ya. Media sosialnya nanti kalau ada talk show atau ada webinar, silakan Anda juga nanti memberikan informasi ini gitu di dalam pembicaraan itu. Ada beberapa kegiatan nanti talk show tentang kopi secara keseluruhan, ini karena tahun ini adalah temanya adalah kopi agroforestry. Nah, kopi agroforestry ini tadi saya sudah sangat terkesan ya tadi dengan Zenjiho. Kalau saya menangkap paparan Zenjiho, yang saya tangkap, wah ini agroforestry banget gitu. Agroforestry. Nah, nanti mengapa disebut kopi agroforestry? Nah, jadi ceritanya begini. Kopi Indonesia itu adalah kopi kita pemasok kopi keempat ya di dunia. Tetapi 3 yang lainnya itu tidak memiliki kopi seperti kopi Indonesia. Jadi kalau kita punya kopi yang namanya kopi agroforestry, yaitu kopi yang dihasilkan dari hutan. Jadi ada kebun kopinya adalah di hutan. Artinya kopi itu berada di bawah tegakan hutan. Jadi di bawah pohon-pohon. Nah, kopi Arabica terutama itu adalah dari hutan. Kita juga punya kopi yang di perkebunan terbuka gitu ya, sama seperti di Vietnam, Kolombia, Brasil, itu mereka yang pemasok ke-1, ke-2, ke-3 kan itu Kolombia, Brasil, dan Vietnam ya. Nah, itu mereka hanya punya kopinya dari perkebunan. Tetapi kalau Indonesia itu kita punya kopi dari hutan. Jadi kopi agroforestry. Nah, kopi itu rasanya menjadi sangat oleh pepohonan yang ada di sekitarnya. Ketika dia ada dekat pohon nangka atau di Saya terlempar juga ini. Mas Wito, apa dengar saya? Mas Wito masih di luar, Bu Erna. Oh gitu. Ini saya terlempar, gimana ya? Enggak, udah masuk lagi. Bu Erna udah masuk lagi. Oh, udah masuk ya? Oh, saya soalnya di ini saya sendirian. Di sini ada Fajar, Muna, dan Zenjiho. Ada ya? Oke, baik. Ya. Ya, jadi saya kira itu keberagaman itu adalah kekayaan, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi keberagaman itu adalah kekayaan. Oleh karena itu keberagaman yang saling menguatkan adalah kekuatan gitu loh. Jadi nanti betul kolaborasi antara para inovator ini sangat penting untuk mendapatkan kekuatan. Demikian Mas Wito, ini Mas Wito sudah masuk lagi. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya tadi terlempar ya. Baik. Mohon maaf, apakah pembacaan saya untuk para pemenang komentator tadi sudah tersampai atau saya kena putus?
Apakah Ibu tadi Putus, sempat Mas, mendengarkan Ibu ketika saya menyampaikan para Terputus, Mas. 3 pemenang? Putus, Mas, putus. Terputus. Oh, Putus, terputus putus. ya. Ya, Oke, enggak, berarti belum belum, tersampaikan ya. Oke. belum. Iya. Oke, baik. Ya, akan saya sampaikan ulang untuk 3 pemenang komentar. Yang pertama adalah Tobias Ongga, ya, itu komentar pada hari tanggal 17 Tobias Ongga. Nah, kemudian yang kedua adalah Dewi Rafikasari. Itu komentar pemenang yang kedua. Saya sampaikan secara cepat saja. Yang ketiga adalah Andrianus, ya, Antonius Andriana, ya.